Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Saya, Pak. Oke, aku pimpin doa. Oke, baik. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah warzuqni fahman. Amin. Oke. Jadi materi kita pada hari ini yaitu menyampaikan pendapat secara lisan. Ada yang tahu apa itu menyampaikan pendapat? Saya Coba. menyampaikan pendapat adalah mengungkapkan ide. Nah, bisa. Ada yang lain? Saya, Pak. Menyampaikan kata-kata. Boleh juga. Sebelumnya Bapak sudah absen? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum ya? Oke, kita absen dulu. Agung, Hadir, Pak. Indriana, Hadir Pak. Nabila, Hadir Pak. Manda, Hadir Pak. Sri. Hadir Pak. Oke, semuanya hadir ya? Hadir. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini merupakan pertanyaan yang akan memantik kalian sebelum kita masuk ke materi utama. Yang pertama itu, apa arti penting mengemukakan pendapat dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan pendapat tanpa menyinggung orang lain? Jadi kita itu tidak boleh menyampaikan pendapat asal disampaikan saja. Karena apa? Karena bisa menyinggung perasaan orang lain atau ada yang tidak terima dengan pendapat kita. Pak? Oke, lanjut. Jadi tujuan kita belajar materi ini, ada yang mau baca? Saya. Oke, Sri, ayo. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menjelaskan makna mengungkapkan pendapat, memahami dasar hukum, serta menerapkan sikap dan cara menyampaikan pendapat secara santun, bertanggung jawab, dan sesuai aturan. Ya. Ini tadi secara santun, bertanggung jawab dan sesuai aturan. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat, tidak ada yang akan tersinggung, tidak ada yang akan marah dan lain-lain. Nah, makna mengungkapkan pendapat adalah menyampaikan pikiran atau gagasan secara lisan maupun tertulis, baik dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi untuk fokus kita pada siang ini yaitu kita berpendapat, yaitu menyampaikan pikiran atau gagasan itu secara lisan. Jadi tertulisnya nanti ya. Lanjut. Kebebasan berpendapat dan batasannya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kita itu tidak boleh asal mengungkapkan pendapat, asal blak-blak. Jadi walaupun setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Ada yang tahu arti mutlak? Mutlak. Apa ya? Tetap. Boleh, tetap. Ada lagi? Tidak terbatas. Boleh juga. Oke, jadi saya anggap semua sudah tahu tentang mutlak ya. Di sini pendapat kalian saya tampung semua, tidak ada pendapat yang salah. Oke? Oke. Oke.
Jadi pendapat harus disampaikan dengan menghormati hak orang lain, norma sosial serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Etika dalam menyampaikan pendapat, etika dalam menyampaikan pendapat mencakup sikap sopan, tidak memaksa kehendak, menggunakan bahasa yang santun, serta menghargai perbedaan pandangan. Kayaknya Nabila sudah mengantuk nih. Kita ice breaking dulu sebelum kita lanjut ya. Saya punya beberapa tepuk-tepuk, ya. Karena baru saya kemarin jadi pelatih pramuka. Jadi saya akan ajar beberapa tepuk-tepuk untuk membangkitkan semangat kalian lagi. Yang pertama, saya contohkan dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke? Oke, Pak. Mau berdiri atau duduk? Duduk. Oke. Ya, nampaknya Sri sudah sangat tidak semangat. Oke, kita bangkitkan semangat Sri. Oke, tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Sudah. Oke, kita lanjut. Tanggung jawab dalam berpendapat. Jadi setiap pendapat yang disampaikan harus bertanggung jawab secara moral, sosial, dan hukum. Pendapat sebaiknya berdasarkan data. Jadi kita itu berpendapat walaupun ada hak kebebasan yang diberikan kepada kita untuk berpendapat, kita juga tidak boleh menyalahi fakta atau data. Jadi kita tidak boleh berbohong kepada orang lain. Apa yang kita sampaikan itu sejalan dengan apa yang terjadi. Paham? Paham. Oke. Cara menyampaikan pendapat yang baik. Pendapat sebaiknya disampaikan secara runtut, jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, hindari kata-kata kasar, ejekan, atau menyerang pribadi orang lain. Sikap positif dalam diskusi. Dalam diskusi, penting bersikap terbuka terhadap pendapat orang lain, bersedia mendengar dan tidak memotong pembicaraan. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Jadi, semisal ada dari kalian yang berbeda pendapat, semisal kamu mau makan apa? Aku mau makan nasi goreng. Tidak, aku maunya bakso. Jadi berpendapat itu memang merupakan hal yang wajar jika kita berbeda. Jadi kita harus menyikapinya sedewasa mungkin, walaupun ya mulai sekarang kalian harus belajar dewasa. Karena dunia orang dewasa itu tidak sebaik yang kalian lihat. Ya kata-kata hari ini. Oke, lanjut. Menyampaikan pendapat di sekolah. Contoh praktik berpendapat di sekolah dapat dilakukan dalam forum OSIS. Ada yang cita-citanya mau masuk OSIS? Apa itu? Itu adalah organisasi yang terdapat dalam sekolah yang bertugas sebagai wadah untuk siswa-siswa atau murid-murid yang memiliki kendala atau memiliki pendapat masukan untuk mereka jalankan. Begitu. Rapat kelas, diskusi kelompok. Paling sering kalian itu berpendapat kalau di diskusi kelompok. Itu tadi, misal ada kalian yang berbeda dalam menyampaikan pendapat, itu adalah hal yang wajar. Jadi kita menyikapinya itu, misal kalian berbeda pendapat, dua-duanya tidak mau kalah, kita ambil jalan tengahnya atau kita gabungkan keduanya untuk mengambil solusi. Saat memberikan masukan kepada guru secara sopan dan bertanggung jawab. Lanjut, menyampaikan pendapat di lingkungan masyarakat.
di lingkungan masyarakat, warga dapat menyampaikan pendapat melalui musyawarah, rapat RT atau RW. Ada yang pernah ikut rapat musyawarah? Apa tuh? Pernah ikut sama Bapak? Tadi main tadi itu lah. Oke. Nah, forum diskusi lainnya dengan tetap menjaga ketertiban dan menghormati orang lain. Jadi kalau melalui musyawarah itu tempat mengumpulkan pendapat atau ide-ide untuk mengambil jalan terbaik atau solusi. Lanjut, hambatan dalam mengungkapkan pendapat. Beberapa hambatan dalam mengungkapkan pendapat antara lain rasa takut, kurang percaya diri, atau takut dikritik. Hal ini bisa diatasi dengan latihan, keberanian, dan memperbanyak wawasan. Jadi kita dalam berpendapat itu tidak boleh takut, asal kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita keluarkan. Nah itu tadi. Jadi harus pendapat yang kita keluarkan itu harus sejalan dengan data atau kejadian di lapangan. Kita tidak boleh berbohong agar kita dapat mempertanggungjawabkan pendapat kita. Dan juga merasa kurang percaya diri. Semua orang itu bebas dalam berpendapat, asal apa? Anak-anak zaman sekarang itu ada kata-kata kerennya. Ya, bebas berpendapat asal sopan. Ya. Dan juga takut dikritik. Dikritik itu hal yang wajar. Itu hanya untuk ingatlah, dikritik dengan dimaki beda. Dikritik itu masih berada dalam kategori sopan, masih memiliki aturan. Tapi kalau dimaki tidak. Jadi kalau dikritik, oke, aman-aman aja. Oke, pentingnya menghargai pendapat orang lain. Nah, menghargai pendapat orang lain menunjukkan sikap demokratis. Karena apa? Kenapa? Karena kita berada di Negara. demokratis. Dengan saling menghargai, kita bisa menciptakan suasana yang harmonis dan mendukung tercapainya keputusan yang lebih baik. Oke, mengungkapkan pendapat di era digital. Jadi tidak serta-merta kita mengungkapkan pendapat itu harus face to face. Apalagi sekarang era digital. Jadi saat ini pendapat banyak disampaikan melalui media sosial, meskipun begitu etika dan tanggung jawab harus tetap dijaga, termasuk tidak menyebar ujaran kebencian atau informasi bohong. Jadi siapa yang main TikTok, main IG, main Facebook dan lain-lain? Siapa? Main semua? Kalian kalau dapat postingan-postingan yang kurang wow di mata kalian dan ingin komen, di situ kita harus berpendapat secara baik, harus mengikuti aturan, tidak boleh menyebar ujaran kebencian, tidak boleh memaki-maki, dan tidak boleh berbohong. Artinya kita tidak boleh menfitnah apa yang kita lihat sebelum kita memastikan kejadian itu benar atau tidak. Oke, paham di sini? Paham. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menggunakan media sosial. Nah, betul sekali. Ada lagi tepuk untuk membangkitkan semangat. Tepuk wow namanya. Jadi saya contohkan ya. Tepuk wow. Kasih W. Itu. Tepuk wow. W. O. W. Wow. Ada yang tahu? Saya. Oke, Sri. Coba contohkan. Oke teman-teman, perhatikan semuanya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Paham semua? Oke, kita coba sekali. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Lanjut. Kesimpulan. Ada yang mau baca kesimpulan? Saya lagi, Pak. Oke, Sri. Sri paling aktif. Nanti ikut bapak saya terakhir. Yeay.
Oke, baca. Kesimpulan, mengungkapkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi yang harus digunakan secara bijak. Kita perlu belajar menyampaikan pendapat secara santun, logis, dan bertanggung jawab demi terciptanya masyarakat yang demokratis. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Sri. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Waktunya apa? Habis. Habis. Istirahat, Pak. It's time to quiz, my kids. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan menyampaikan pendapat? A. Menceritakan hobi. B. Mengatakan pikiran atau ide kepada B. Saya. lain. Pak. B. B. B, Pak. C. Menghafal teks. D. Menyampaikan lagu. Angkat tangan. Saya. Sri lagi. Oke, Sri. Yang mana, Sri? Jawabannya itu B, menyatakan pikiran atau ide kepada orang lain. Oke, benar. Pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dan terakhir. Jadi cepat-cepat ya. Saya tutup dulu. Mengumumkan pendapat sebaiknya dilakukan dengan cara Saya, Pak. A. Sabar, Sri, sabar. A. Keras dan tegas. B. Bebas tanpa aturan. C. Sopan dan bertanggung jawab. D. Diam dan mengikuti orang lain. Saya. Oke, Sri lagi. Jawabannya C, sopan dan bertanggung jawab. Betul. Sri kasih W. Wow. Kasih B, kasih O, kasih B, wow. Oke, terima kasih. Terima kasih, Sri. Sama, Pak. Oke, terima kasih juga kepada ini. Ya. Berakhir pula kegiatan pembelajaran kita pada kali ini. Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Saya. Oke, aduh. Kenapa kita harus berpendapat? Nah, pertanyaan yang bagus, aduh. Kenapa kita harus berpendapat? Karena kalau kita tidak berpendapat, kita tidak bisa menjalankan sesuatu secara berkelompok. Semisal dipendam sendiri, misal kita membuat kelompok, tapi tidak ada yang mau berpendapat. Nah, di situ makanya kita harus berpendapat untuk menggabungkan beberapa ide agar mendapat solusi dari masalah yang kita temui. Asal berpendapat dengan cara yang sopan. Oke, aku. Ada lagi? Ada lagi? Tidak, Pak. Oke, sudah paham semua? Sudah. Sudah. Tadi sudah kuis, sudah paham juga. Apa lagi? Pulang. Oke, semisal pulang sebentar menemui orang di jalan dan kalian atau dia yang berpendapat, kalian juga harus merespon dengan baik, melakukan memberikan pendapat balik yang sesuai dengan apa yang dia minta dengan sopan dan santun. Paham? Oke, jadi sekian untuk pertemuan kita atau materi kita pada hari ini. Misal nanti ada yang dilupa atau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa temui Bapak di mana? Di kantor. Di kantor. Kalau tidak di kantor, di kantin. Oke. Sebelum kita pulang, ada yang mau baca doa? Sudah kali. Agung sudah. Sisa Sri, Manda. Saya. Sri lagi. Oke. Saya berikan sebentar telur gulung. Oke, Sri, mulai doa. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Oke, terima kasih semua. Saya akhiri, kurang lebihnya dari penjelasan Bapak mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And next time. Waalaikumsalam.